Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qayyum Kosasi, saya ingin bertanya yang kedua kalinya. Apa sih misi daripada jemaah tabligh keluar daripada rumah meninggalkan keluarga 40 hari, 4 bulan, dan 1 tahun? Itu tujuannya apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Waalaikumsalam. pertanyaan dari jemaah, namanya siapa? Jasmuldi. Jasmuldi. Yang dia bertanya apa misi jemaah yang dikeluarkan 4 bulan 40 hari bekas tahun, apa tujuannya? Ya. Apa dibalik itu? Hadirin yang dirahmati Allah, ini yaitu melatih diri, mengistiqomahkan islah diri, sebagaimana supaya dia mudah untuk bagaimana nanti dia mendidik istrinya secara hukum-hukum Islam dalam keluarganya, bagaimana dia belajar ikut cara hukum Islam dalam perdagangannya, bagaimana dia bisa menerapkan dalam setiap aspek itu dia menurut perintah Allah dalam perbuatannya. Ini perlu dilatih, Pak. Training. Karena ku alikun naro. Jagalah dirimu, ahlimu dari api neraka. Neraka ya. Jadi jaga, Pak. Jaga ini bukan jaga diri kita dulu. Ku ampusikum baru ahlinya. Kalau kita belum bisa melaksanakan hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, diri kita bagaimana bisa melaksanakan mengajak istri kita? Iya. Bagaimana bisa contoh? Iya. Pada kewajiban kita tuh mendidik Islam secara Islam isi anak kita. Ya. Bagaimana bisa mungkin dia bisa abang sendiri begitu kelakuannya ngomong member. Iya. Nah, jadi kita dulu tampilkan diri kita tuh dengan cara-cara sunnah, dengan adab-adab yang baik, dengan iman yang benar. Iya. Baru terapan nanti di keluarga. Jangan harap, Pak, kalau kita belum diri kita baik bisa baik orang lainnya, harap. Iya. Jangan harap, Pak. Ya, harap. Memang banyak orang beralasan diri keluarga dulu lah, baru orang lain, baru keluarga lain. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Iya. Nggak bisa, Pak. Itu hanya untuk mengelak. Padahal itu, Pak, kita kewajiban, ya. Setelah kita baik, maka kita ada tugas membaiki keluarga kita. Setelah keluarga kita baik nih, dia melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, satu keluarga, tetangga sebelah juga ada kewajiban, Pak. Itu kita ajak, itu kita arahkan kepada agama. Nah, kalau kita nggak ajak, Pak, kalau dosasi atau imbas negatif yang ada di rumah sebelah ke kita, Pak, ini salah ke kita, Pak. Itu rumah kita diwangi, ya, tapi rumah sebelah kita ini bangkai tikus, bagaimana, Pak? Maka aromanya akan masuk ke rumah kita. Begitu, Pak. Jadi diri kita dulu lah isinya. Diri kita belajar. Maka 4 bulan, 4 bulan itu training, Pak, latihan. Iya. Dan ini pun ada perintahnya. Perintah, Pak, hadirin, perintahnya bukan lagi 4 bulan, Pak. Bukan 40 hari. Bukan setahun, Pak. Seumur hidup. Nah, Masya Allah. seluruh hartanya habisin dia. Iya. Waktunya. Nah, harta ini milik Allah, titipan. Waktu juga milik Allah. Ya, ini semua harus dikorbankan. Harga agama pun harga diri kita. Harga waktu kita. Dan harga perasaan kita, bahkan nyawa kita korbankan. Itu loh harga nilai agama. Itu nilai agama gitu, Pak. Nggak bisa hanya hartanya saja, karena orang kaya bisa dia ngasih nih 10 juta hartanya doang. Nggak bisa, Pak. Dirinya pun harus ikut ke dakwah. Korbankan ini. Karena aku telah membeli, wahai orang beriman, aku telah membeli harta kamu, diri kamu dengan surga. Jadi harta kita bukan milik kita lagi, hadirin. Iya. Harta kita bukan milik, udah Allah beli dengan surga. Begitupun waktu kita bukan milik kita, begitupun perasaan kita, semua itu milik Allah. Iya, waktu itu milik Allah. Beruntung, Pak, orang digunakan hartanya di jalan Allah. Beruntung, Pak, waktunya digunakan di jalan Allah. Beruntung, Pak, kegiatan kita untuk agama Allah, Pak. Masya Allah. Wah, subhanallah. Agama itu wujud dengan pengorbanan, Pak. Iya. Bukan dengan bim salabim santai ngopi-ngopi di rumah dengan istri. Bukan begitu agama, Pak. Kalau agama hanya santai-santai ngopi, Pak, di rumah, sahabat, Pak, nggak kena Islam kita, Pak. Iya. Nggak kena siapa tuh Allah, Pak. Nah, kalau lah dulu sahabat hanya santai-santai saja, Pak, ngopi-ngopi.
hanya diskusi aja di Madinah atau di Mekah Pak. Nggak sampai agama kepada kita Pak. Nah sekarang pun kita pun ada tapak tilas, ada suatu yang namanya meneruskan estafet Nabi, pengembangan Nabi, cara Nabi. Tidak akan baik umat ini, kata Imam Ghazali, kalau tidak mengikuti cara jalan hidup Nabi dan sahabat. Tidak akan baik sampai kapan. Mentok terus Pak. Cara Nabi, cara sahabat itulah yang akan bisa merubah keadaan, merubah suasana, merubah apapun yang ada di muka bumi ini dengan cara Nabi Pak. Hadirin, kita nggak bisa membaiki istri kita, anak kita, kamu kita, nggak bisa Pak. Yang bisa membaiki siapa? Allah. Mobil Pak ini tabrakan, tengok, ya. Iya. Siapa bisa baiki? Bukan mobil sama mobil bisa baikin, nggak bisa. Mobil baiki sendiri nggak bisa. Siapa baiki? Bengkelnya atau pabriknya. Begitu yang tahu tentang nasib kita, kebahagiaan kita hanya Allah Pak. Iya. Isi kita nggak bisa dibaiki oleh kita sendiri. Kampung kita nggak bisa dibaiki oleh kita sendiri. Negara kita nggak bisa dibaiki oleh kita sendiri. Iya. Ini Allah. Nanti Allah robah istri kita jadi baik, Allah robah tetangga kita jadi baik, bahkan umat akan baik kalau kerja ini dijalankan dengan tanggung jawab dan keikhlasan, tanpa harta, tanpa embel-embel, tanpa pokoknya ikhlas lah. Jangan Pak, dari agama kita mau sesuatu, waduh jangan Pak, korbankan harta kita, diri kita, baru itu bener Pak. Hadirin ulah, makanya kalau pengen tentang jemaah tabligh, tanya tentang perkara jemaah tabligh tentang ini Pak, tentang jemaah tabligh, jangan nanya sama orang yang belum pernah keluar Pak, jangan sama orang belum pernah keluar. Dia Pak bagaimana menjelaskan, dia sendiri nggak pernah ikut terjun, walaupun hanya 3 hari, 40 hari itu sudah menjelaskan tentang jemaah tabligh. Bagaimana dia bisa menjelaskan Pak? Keluar juga belum pernah 3 hari, 40 hari, 4 bulan menjelaskan apa yang dijelaskan coba. Sama seperti Bapak baru 1 hari nyangkul pengen jadi petani, menjelaskan tentang pertanian. Apa menjelaskan? Ilmunya nggak tahu, caranya nggak tahu, nggak punya ilmunya. Kecuali Bapak sudah belajar dulu Universitas Pertanian kan 6 tahun, Bapak langsung praktek pertanian, Bapak baru paham. Begitu juga Pak dalam agama nih. Kita nggak bisa ngarang-ngarang Pak. Kita harus terjun bagi sahabat Pak. Kita harus ikut bagi sahabat pengorbanannya. Baru Pak Allah kasih kepahaman. Baru Pak Allah kasih beri kepahaman kepada diri kita. Kenapa yang penting kita agama itu kepahaman yang benar. Pahaman sebagai paham sahabat Pak. Bukan paham kata guru kita, bukan Pak. Bukan paham kata ustadz kita Pak. Tapi kepahaman bagaimana paham sahabat. Bagaimana paham orang terdahulu. Itu Pak. Itu yang jadi ukuran itu Pak. Yang jadi standar itu sahabat Pak. Bukan ulama kita, bukan ustadz kita, bukan guru kita, bukan sahabat Pak. Nah sahabat itu dari Nabi dari langsung dari Allah. Nah, Nabi langsung dari Jibril daripada Allah sendiri Pak. Nah ini Pak, jangan orang nggak bisa dengan akal Pak. Akal kita terbatas Pak. Jangan pakai logika Pak ya. Logika kita terbatas ini, masya Allah. Ya. Jadi salah Pak. Jadi jangan nanya sama orang yang baru belum pernah keluar, pengen mengupas tentang jemaah tabligh sendiri belum pernah 3 hari, belum 4 hari, 4 bulan. Jangan Pak. Apa yang mesti dijelaskan sama dia? Ya. Pokoknya tanya sama apa? Kalau pengen paham Pak sekarang, ya.